Kita semua tahu Indonesia itu surganya gunung berapi. Tapi pernah kepikiran nggak sih kenapa ada letusan yang kelihatannya cuma lelehan lava cantik, tapi ada juga yang ledakannya dahsyat sampai mengguncang dunia? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas semua tipe-tipe letusan gunung api. Coba deh, kalau dengar kata letusan gunung api, apa yang langsung kebayang? Pasti ledakan raksasa, asap hitam membumbung tinggi kan? Ternyata nggak semuanya kayak gitu loh. Kenyataannya jauh lebih beragam dan masing-masing punya karakternya sendiri. Terus apa sih yang bikin beda? Yang bikin satu letusan kalem dan satunya lagi ngamuk. Kuncinya cuma dua hal. Seberapa kental lavanya dan seberapa kuat tekanan gas yang kejebak di dalamnya. Biar gampang, anggap aja kita bakal naikin tangga intensitas letusan, dari yang paling santai sampai yang paling dahsyat. Oke, kita mulai dari anak tangga paling bawah. Tipe letusan yang paling tenang, paling nggak eksplosif, alias yang paling ramah, tipe Hawaii. Coba bayangin kamu lagi nuangin madu yang encer banget. Nah, kira-kira kayak gitulah lava tipe Hawaii. Karena lavanya cair banget, gas di dalamnya bisa keluar dengan gampang dan tenang. Jadi hasilnya bukan ledakan, tapi lelehan lava yang mengalir terus-menerus, pelan-pelan ngebentuk gunung yang lebar dan landai, mirip perisai raksasa. Dan iya, namanya juga tipe Hawaii, udah pasti asalnya dari sana. Gunung-gunung api di Hawaii itu contoh sempurna gimana letusan itu nggak cuma ngerusak, tapi juga bisa ngebangun daratan baru. Keren kan? Siap, kita naik satu anak tangga lagi. Sekarang kita ketemu tipe yang sedikit lebih aktif, tapi masih tergolong sedang. Namanya tipe Stromboli. Kalau tipe Stromboli ini, uniknya dia kayak punya jadwal sendiri. Letusannya terjadi secara berkala. Jedar, hening sejenak, jedar lagi. Mirip banget pertunjukan kembang api alami yang ngelontarin batuan pijar ke udara. Ritmenya yang konsisten ini bikin dia gampang banget dikenali. Nah, ini dia nih titik kuncinya. Perbedaan paling mendasar antara letusan santai dan letusan dahsyat itu ada di kekentalan lava. Semakin kental lavanya, semakin susah gas buat keluar. Akhirnya, tekanan di dalam terus numpuk sampai akhirnya, duar, terjadilah ledakan. Oke, mulai dari sini kita masuk ke zona yang jauh lebih berbahaya. Kelompok letusan ini dikenal karena kekuatan ledakannya yang dahsyat dan ancaman paling mematikan yang disebut awan panas. Tunggu dulu, sebelum lanjut, kita harus paham betul apa itu awan panas. Ini bukan sekedar asap biasa ya. Bayangin longsoran salju raksasa, tapi isinya bukan es, melainkan campuran gas, abu, dan bebatuan super panas yang meluncur dengan kecepatan mobil balap. Apapun yang dilewatinya, dijamin ludes. Anggota pertama dari keluarga letusan kuat ini adalah tipe vulkanian. Namanya gampang ditebak, diambil dari Pulau Vulcano di Italia. Ini dicetuskan sama seorang ahli bernama Giuseppe Mercalli yang ngeliat langsung letusannya di akhir tahun 1800-an. Cara kerjanya itu kayak botol soda yang dikocok terus dibuka. Lava yang kental dan lengket itu jadi kayak sumbat di puncak kawah. Di bawahnya tekanan gas numpuk terus sampai akhirnya cukup kuat buat ngeledakin sumbat itu. Hasilnya, semburan abu tebal dan batu-batu besar ke angkasa. Gunung Semeru di Indonesia itu salah satu contohnya. Dan ini dia, tipe letusan yang namanya akrab banget di telinga kita, tipe Merapi. Ciri khas utama dari tipe ini adalah terbentuknya kubah lava. Ini dia inti masalahnya. Lava tipe Merapi itu kental banget, jadi dia nggak mengalir jauh. Malah dia numpuk di puncak, ngebentuk gundukan raksasa yang terus membesar. Nah, di bawah kubah lava raksasa inilah tekanan gas yang luar biasa terperangkap. Bahaya yang sesungguhnya datang pas kubah lava yang udah nggak stabil ini akhirnya runtuh. Runtuhannya itu langsung jadi awan panas yang meluncur deras menuruni lereng gunung. Inilah yang sering kita dengar di berita sebagai awan panas guguran. Dan inilah alasan kenapa evakuasi jadi hal yang mutlak saat Gunung Merapi mulai aktif. Sekarang, pegangan yang kencang. Kita udah sampai di puncak tangga intensitas. Ini adalah tipe-tipe letusan paling kuat, paling merusak, dan paling legendaris yang pernah disaksikan manusia. Puncak dari segala puncak letusan eksplosif adalah tipe Plinian. Namanya diambil dari Plinius Muda, seorang penulis Romawi yang mencatat dengan detail bagaimana letusan Gunung Vesuvius mengubur kota Pompei. Ini adalah bencana dalam skala peradaban. Letusan Plinian itu energinya luar biasa.
Ciri khasnya adalah kolom abu raksasa yang bentuknya kayak jamur atau kembang kol yang menjulang puluhan kilometer ke atmosfer. Saking dahsyatnya, dampaknya bisa terasa di seluruh dunia, bahkan bisa menyebabkan perubahan iklim sementara. Contohnya, letusan Gunung Tambora kita di tahun 1815. Coba dibayangin, kolom abunya bisa mencapai ketinggian lebih dari 20 km. Itu artinya abunya sampai menembus lapisan stratosfer jauh di atas jalur terbang pesawat komersial. Kebayangkan betapa gilanya energi yang dilepaskan? Dan itu baru ke atas. Lontaran materialnya ke samping bisa mencapai jarak hingga 80 km dari pusat letusan. Itu sama aja kayak jarak Jakarta ke puncak loh. Area kerusakannya super luas. Ada satu lagi nih, tipe letusan yang sangat berbahaya dengan mekanisme yang unik. Namanya tipe Saint Vincent. Ini terjadi ketika sebuah gunung api aktif punya danau di kawahnya. Jadi, apa yang terjadi kalau api ketemu air dalam skala raksasa? Bencana. Saat meletus, jutaan liter air danau langsung bercampur dengan lava dan abu panas. Hasilnya, banjir lahar panas dalam jumlah masif yang meluncur turun dengan kecepatan tinggi, menyapu bersih semua yang ada di jalurnya. Gunung Kelut pernah mengalami letusan tipe ini di tahun 1919. Oke, setelah kita lihat semua tipe letusan ini, dari yang kalem sampai yang bikin kiamat, mungkin kamu bertanya, terus kenapa? Kenapa kita harus repot-repot tahu bedanya? Jawabannya penting banget, terutama buat kita yang tinggal di Indonesia. Dengan memahami karakternya, para ilmuwan bisa memprediksi bahaya apa yang paling mungkin terjadi. Apakah ancamannya aliran lava yang lambat, atau lontaran batu, atau awan panas yang mematikan? Setiap tipe butuh cara penanganan dan evakuasi yang berbeda. Jadi, ini bukan cuma soal ilmu, tapi soal menyelamatkan nyawa. Dan sebagai penutup, saya punya pertanyaan buat kalian renungkan. Sebagai negara dengan gunung aktif terbanyak di dunia, pemahaman ini bukan cuma pengetahuan umum, tapi kunci kewaspadaan kita. Menurut kalian, dari semua tipe yang sudah kita bahas, tipe letusan mana sih yang paling mengancam dan paling harus kita waspadai di Indonesia? Coba pikirkan.